panitianya itu dulu. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis peringatan 10 Muharram 1446 Hijriah ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar mendapat berkah dari Allah, marilah kita buka kegiatan ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang terhormat Umi Widya selaku guru warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat guru kita Umi Wiji, yang terhormat Ibu Eri Syafaati, selamat datang Ibu. Terima kasih telah berkenan waktunya untuk hadir di mushola kali ini. Ibu-ibu tahsin ummahat jadiluhur dan semua undangan ibu-ibu maupun anak-anak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini insya Allah kita akan mengadakan santunan untuk anak-anak yatim dan saudara-saudara kita yang tinggal di sekitar kita. Jazakumullah khairan katsiran untuk para donatur, untuk ibu-ibu tahsin ummahat, untuk keluarga besar Klaster Mata Garden yang telah dengan ikhlas menyumbangkan untuk berbagi dengan anak-anak yatim. Hanya Allah sebaik-baik pemberi balasan. Semoga niat baik kita ini dapat memberikan kebahagiaan, keceriaan dan semangat untuk anak-anak yang kita cintai dan saudara-saudara kita ini. Besar harapan kami semoga anak-anak soli ini senantiasa selalu dalam bimbingan Allah, dan suatu saat nanti mereka akan menjadi orang-orang yang sukses dan bermanfaat untuk keluarga, nusa dan bangsa. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. بالعقود أهلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير مهل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا هللتم فاصطادوا
صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنتيحة وما أكل السبع إلا ما ذقيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم صدق Allahul Azim. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu dengan tidak menghalalkan. Berburu ketika kamu sedang berifrah atau haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu atau hewan-hewan kurban dan qolaid atau hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keriduan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah atas semua firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu Siti dan Bu Narti. Selanjutnya sambutan oleh Bung Erni selaku perwakilan DKM Musola Nata Garden. Waktunya tanpa dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Yang kami hormati Umi Wiji selaku guru tahsin, yang saya hormati saja, dan ibu-ibu undangan yang hadir di sini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan kasih sayangnya hari ini di bulan Muharram yang penuh berkah. Kita semua dapat hadir kumpul dalam rangka pemberian santunan untuk anak yatim dan janda duafa. Kami mewakili lingkungan Mushola Nata Garden sangat mendukung dan bersyukur dengan diadakannya acara santunan ini, dan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh donatur dan semua pihak yang dengan penuh keikhlasan sudah mempersiapkan acara ini dengan baik. Insya Allah acara santunan ini menjadi pahala bagi yang menyantuni dan disantuninya, dan kita semua mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Cukup sekian. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'du. Yang kami hormati pemimpin Majelis Taklim Mahathir Rahmah Ibu Wiji ya, Ibu DKM, Ibu-ibu RT RW ada? Masya Allah. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim semuanya, adik-adik semuanya, yang semoga hari ini dalam keadaan bahagia. Yang semoga pada hari ini diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohaninya. Amin. Allahumma amin. Baik ibu-ibu sekalian, tiada kata yang pantas terucap pada lisan kita pada siang hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan kasih sayangnya, hidayah serta inayahnya kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat seiring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, suri toladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita umatnya nanti di yaumul kiamah mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Baik para ibu-ibu, adik-adik, dan ada bapak-bapak di situ. Oh, mas-mas yang saya hormati, yang saya sayangi karena Allah. Pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan masuk bulan yang haram, ya. Masuk bulan haram. Dalam sebuah ayat dalam surah Al-Baqarah 36 yang berbunyi, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya pada kitab Allah yaitu Al-Quran sudah Allah tunjukkan 12 bulan. Apa aja Bu? 12 bulan kata Allah: Muharram, Shawwal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Hafal?
Karena Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai Desember hafal. Padahal kata Allah adalah iddatus syuhuri itna asyara. Jadi selain bulan Masehi yang harus kita hafal, Hijriah pun harus hafal. Karena dalam Al-Quran yang disebut oleh Allah bukan bulan Juli, tapi bulan Muharram. Kita masuk ke dalam bulan Muharram, berarti masuk ke tahun baru Islam, ya. Yang dulunya tahun 1445 Hijriah menjadi 1446 Hijriah. Yang situ belum. Oh iya. Terus lanjutan ayatnya, yauma khalaqas samawati wal ardh. Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Dan Allah menetapkan 4 bulan hurum. Bulan hurum ini adalah bulan yang Allah tetapkan tidak boleh di bulan kita Muharram ini kita tidak boleh melakukan perang. Maka yang dibacakan syariah tadi, dalam bulan haram ini kita tidak diperbolehkan berperang. Yaitu bulan apa saja, Bu? Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah. Yang 3 rentetannya ini adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Nanti ketemu lagi kita akan jauh, yaitu bulan Rajab. Ya. Kalau bulan Ramadan memang bulan yang sudah dimuliakan. Tapi ini dikhususkan oleh Allah 4 bulan ini kita tidak boleh melakukan hal-hal yang melalui perang. Ya. Perang nggak boleh. Bahkan ada ulama yang mengatakan kita tidak boleh melakukan hal-hal yang berbuat kemaksiatan, karena double nanti kejelekannya atau pahala yang didapat, yaitu pahala keburukan. Baik, bulan haram pun kita tidak boleh dikatakan bulan syuro. Ada yang masih ingat ini bulan apa, Bu? Bulan syuro. Atau disebut oleh orang Jawa bulan keramat, bulan angker, ya enggak? Bulan mistis. Nah, bukan. Yang nyuci keris. Apa lagi itu bulan haram? Gak boleh bepergian, gak boleh hajatan, ya kan? Bahkan Bu, saya itu kemarin tanggal 1 Muharram, saya mau silaturahmi ke Pati, Bu, ya. Kampung kami itu di Pati, Jawa Tengah. 1 bis pun, Bu, gak ada yang jalan. Saya gini, kenapa Bang gak ada yang jalan? Karena itu 1 surah, Bu. Kalau 1 surah, bis-bis itu gak boleh berjalan, gitu. Ya masih kejauhan, masih berbau mistis. Nah, itu yang harus kita hilangkan karena kita sebagai orang muslim, ya. Kita tidak boleh mengkeramatkan bulan yang Allah sucikan ini, yang Allah dilarang untuk melakukan hal-hal yang berbau maksiat, ya kan? Makanya bulan haram ini bulan yang penuh mulia, maka perbanyaklah amalan-amalan yang didabelkan pahalanya. Ibu ngaji sepekan berapa kali? Sepekan sekali, ada yang 2 kali. Nah, ya, daripada tidak sama sekali, ya enggak? Nggak pernah pegang Quran, nggak pernah bertemu sama teman-teman pengajian, di rumah aja mainnya YouTube, mainnya IG, konten dan seterusnya. Akhirnya nggak ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya, ya pahalanya tidak double. Walaupun rumah itu adalah hal yang banyak melakukan kebaikan. Kita nyuci, ya, kita ngurus anak, kita nyebongin anak, itu semuanya ladang pahala nggak, Bu? Ladang pahala. Apalagi anak yang kita didik menjadi anak yang solih dan solihah, itu pahalanya sama ngaji sampai kita meninggal dunia. Makanya kata Rasulullah, ya, dalam hadisnya yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ijtanibus sab'al mubiqat. Makanya di bulan-bulan haram ini kita berujung di 3, kan kemarin kita masuk ke bulan haram ya, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ya, kemarin puasa Bu, Zulhijjah, puasa Arafah. Alhamdulillah. Sekarang puasa Muharram 10, kemarin puasa. Alhamdulillah ya. Muharram ini afdalus siyam ba'da Ramadan. Ya. Yang belum puasa misalkan datang bulan yang kemarin dalam safar atau bepergian, karena masih masuk ke dalam bulan Muharram ini, oke, perbanyaklah berpuasa. Karena afdalus siyam ba'da Ramadan fi syahri Asyur. Ya. Ini sudah masuk ke Ayamul Bid. Kemarin sudah selesai hari Ahad, masuk ke hari Senin, ini masuk hari Selasa, nanti ketemu Kamis, boleh puasa lagi, boleh puasa Daud dan seterusnya. Ditambah lagi amalannya, ya kan? Ya mulai gak ditinggalkan. Nah, sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat taubat, syukur wudhu, ya, semua kita jalankan. Itu ladang pahalanya akan Allah lipat gandakan. Nah, dalam hadis ini ada ijtanibu jawilah. Ya. Kalau bisa dalam bulan ini, ya tidak hanya bulan ini, karena Allahnya mengasih pelajaran kepada kita untuk menjadi orang yang baik itu di bulan-bulan berikutnya. Paham ya Bu? Kita, misalkan kita masuk ke bulan Muharram, Allah sudah perintahkan kita untuk menjadi hamba yang baik. Nah, hamba yang baik ini harus apa yang dihindari? Ijtanibus sab'al mubiqat, jauhlah 7 perkara yang itu akan menjadikan kalian itu nyesal nanti seumur hidup. Yang pertama adalah asyirku billah, syirik kepada Allah. Nah, yang masih syirik, percaya dengan dukun, percaya dengan zodiak, percaya dengan para tidak normal. Paranormal Bu. Paranormal itu sama dengan para tidak normal. Ya, itu masuk ke dalam perbuatan syirik. Bu, tapi kalau baca bagaimana? Jadi kalau Ibu percaya, Tergantung percaya atau tidak. ya, pokoknya jangan sampai itu menjadi percaya kepada takdir-takdir yang diturunkan oleh manusia. Misalkan kalau di bulan Muharram ini tidak mencuci keris, misalkan, nah, ini akan jadi balak bagi seluruh warga kampung Yogyakarta misalkan. Ya. Itu kan sesuatu yang Allah tidak ajarkan, Rasulullah tidak mengajarkan itu, ya kan? Rasulullah mengajarkan apa? Ketika kita keluar rumah, baca doa. Apa doanya keluar rumah? Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayo bisa dilakukan belum? Pokoknya hal-hal yang Allah semua ajarkan, jalankan saja. Terjadi apapun nanti, itu adalah sudah menjadi takdir Allah. Yang penting kita sudah berdoa. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu, kita bertawakal hanya kepada Allah. Tidak ada daya kekuatan kecuali kekuatannya. Pakai kendaraan standar, motor atau mobil. Baca lagi Mas. Subhanalladzi sakhkhara hada wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Gak nyaut ini berarti nggak pernah dibaca di kotor ya. Berarti belajarnya masih lama, nggak apa-apa belajar lagi. Ya, nanti kita tambah ustazanya, ada Ustazah Menteri, nanti kita ada Ustazah Sri Anum, pun semuanya ada Ustazah banyak yang mungkin. Ya, syirik ini maksudnya kategori sihir, ya, sihir atau santet. Makanya Rasulullah mengajarkan apa? Ketika kita mau tidur harus berdoa. Sunnahnya apa ketika kita mau tidur? Nah, wudhu pintar. Kita sucikan badan kita terlebih dahulu.
sucikan. Di tengah malam maupun mau bakar mau apa, itu Allah yang mengatur. Atau dalam keadaan yang tidak berdosa atau berpahala. Ketika sudah berwudu, maafkan semua kesalahan orang lain. Siapa yang sering salah kepada hidup kita? Anak-anak. Yang paling dekat? Suami. Pernah minta maaf gak sebelum tidur sama suami? Oh, yaudah. Nanti malam, nanti malam sebelum tidur, sehabis wudu boleh bersalaman dengan suami. Cipika-cipiki nggak apa-apa. Ya, langsung bril ya, Mbak. Terusnya. Wah, itu pahalanya besar. Kalau sudah ikhlaskan semua maaf dan ridho, itu mudah sekali menjalani kehidupan. Ceritanya Allah akan mengatur terus. Nanti setelah ada suami, ada ibu mertua, ada ibu kandung, ada bapak mertua, ada bapak mertua dan seterusnya. Nah semuanya itu hanya di dunia. Maafin aja semua kesalahannya. Ada ipar. Anak juga sama. Kok masih gak nurut sama orang tua, berarti pada kutip apakah kita sudah mendoakan dia dengan maksimal? Kalau sudah maksimal kita mendoakan, ya terus aja. Fatihah gak mempan, puasa Senin Kamis gak mempan, Ayamul Bid gak mempan, apa jauh. Begitu Bu Allah tuh kalau ingin mendekatkan diri kepada kita itu, insya Allah nanti lama-kelamaan dikabul. Jadi kedekatan kita kepada Allah itu seperti apa larinya kita menuju kepada, paham ya? Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, az-zani, berbuat zina. Jadi nih, berbuat zina. Ya. Karena malu tiba-tiba langsung dinikahkan karena sudah hamil duluan. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini ada perbuatan yang dilarang oleh Allah, ini perbuatan salah satu 7 perbuatan dosa. Kata Nabi, jauhilah al-hawu. Apa itu al-hawu? Al-hawu adalah ipar. Ipar itu apa? Ipar adalah maut. Ini sudah nonton filmnya semua ya? Belum nonton Bu? Udah. Ini ternyata sering terjadi di masyarakat Bu. Ya? Apalagi ini kejadiannya nyata. Kejadian yang tidak fiktif. Kejadian nyata. Dan ini kebanyakan terjadinya itu di kampung-kampung. Bahkan di komplek pun sering terjadi, tapi bisa skip. Ya. Skip saja, bisa tidak dipermunculkan ke publik. Ya. Karena ini adalah sebuah kisah. Dan itu hadis Nabi. Jadi kalau kita memiliki ipar, itu lebih baik dipisah rumahnya. Jangan dipisah kamarnya. Harus pisah rumah. Apa disekap? Dia punya kamar mandi sendiri, dia punya privasi sendiri, dia punya dapur sendiri, dia punya ruang tamu sendiri. Ya? Ya. Jangan sampai punya kamar mandinya bareng. Itu yang terjadi. Makanya harus dihati-hatikan. Karena ini terjadi bukan di daerah Surabaya, tapi di daerah Cirebon. Bukan Cirebon Sila. Ya, ada seorang kakak dan adik, 2 bersaudara, ya. Kakaknya itu sayang dengan adiknya, ibunya gak tega ketika anaknya ngekos. Nah ini mungkin akan terjadi juga dalam kehidupan kita. Kos mahal, ya nggak? Bayar makan mahal, naik angkot juga mahal. Kalau dihitung kalkulasi semuanya, akhirnya apa? Titip adik kamu ya, tolong jaga di rumah kamu. Nah itu awalnya. Cuma kalau ada ibu bilang begitu, kita akan nolak? Tidak, pasti kita akan senang karena membantu adik kan, adik kandung. Ya silakan Bu, monggo silakan. Saya dengan senang hati menerima kedatangan adik saya akan rawat dia. Nah di awal situ akhirnya sukalah dengan kakak ipar. Kakak ipar juga suka dengan adik ipar. Makanya hal-hal tersebut kalau bisa dihindari. Takutnya terjadi zina. Kata Allah, wala taqrabuz zina, janganlah
mendekati zina. Mendekati aja, mendekati mata, mendekati WhatsApp. Pernah Bu digodain sama WhatsApp-WhatsAppan? Pernah. Usia 50 tahun masih sering aja nih Dek. Kenapa? Biasanya gangguan-gangguan ibu-ibu yang cerita ini adalah mulai dari handphone. Makanya handphone itu bisa menghantarkan kita ke neraka, bisa menghantarkan kita ke surga. Ya ada juga ya. Hati-hati. Kalau sudah tidak diperbolehkan main game, jangan main game terus. Ya, karena salah satu keterbelakangan kita ini adalah gadget. Keterbelakangan mau mental, mau emosional maupun kecerdasan ini adalah gadget. Makanya hati-hati. Kalau sudah 10 menit kita kasih waktu untuk main gadget, ya harus 10 menit dikasihkan kepada kedua orang tua lagi. Harus sportif, kalah harus kasih langsung dikasih. Tapi kalau menang terus, gimana dong? Ya kita harus ikut bekerja di situ Bu. Apa sih coba sih mainannya apa kayak gimana? Ya udah gantian. Nanti kalau sama kalah ya udah dikasih ke Umi ya, dikasih ke Ibu. Harus sportif. Baik. Yang ketiga, waqtalan nafsi lati harramallahu illa bilhaq, yaitu kita dilarang menjadi pembunuh manusia yang tidak dihakkan atau dibenarkan oleh Allah. Ya Bu ya. Sekarang banyak nggak terjadi pembunuhan Bu? Banyak. Istri bakar suami gara-gara suaminya kenapa? Judi online. Judi itu dilarang apa diperintahkan Bu? Dilarang. Awalnya menang, tiba-tiba kalah sampai habis rumahnya. Ya saya miskin, sampai terjadi fakir malah. Ada berantem, nggak punya duit, nggak bisa bayar SPP, nggak bisa bayar semuanya. Akhirnya berantem, akhirnya berani cekcok, membunuh. Alhamdulillah ini sering terjadi. Sakit hati, balas dendam, bikin bom. Ada berita lagi Bu. Jadi dia merakit bom dia dari YouTube. Beli alatnya ini, beli online, semuanya ini. Kita buat dia. Kalau dia cemburu sama salah satu rekannya, rumahnya dibom. Ada aja kejadian yang aneh. Oke. Yang keempat, wa'aklu riba, makan riba. Makan riba itu bagaimana Bu? Hati-hati dengan gaya hidup PPN. Apa tuh? PPN pajak. Kita mau nggak mau Bu, Rasulullah berkata, nanti umatku di akhir zaman akan sulit terhindar dengan makanan riba. Ini sudah terjadi nggak Bu? Hah? Berarti kita hidup di akhir zaman apa di awal zaman? Kita hidup di akhir zaman. Berarti kiamat berarti di masa kita apa di masa Nabi? Di masa kita. Berarti kita menunggu nih. Allah kapan akan mendatangkan hari kiamat? Allah kapan menunggu mengambil nyawa kita? Karena dia terakhir. Hati-hati. Makanya kalau bisa sekuat tenaga, kalaupun nggak bisa berarti itu madorot. Madorot artinya nggak bisa gimana lagi, ya kan? Karena itu sudah terjadi dimanapun di belahan dunia sudah menggunakan hal semacam ini. Ya Bu ya. Kalau misalkan ada yang bisa menghindar, masya Allah bagus, dan Allah lebih suka. Tapi kalau nggak bisa, ya harus coba cari makan. Kita cari makan di mall. Mall otomatis pasti ada PN. Kita cari lagi satu warung, nggak ada apa namanya itu, minimal ada warungnya berhijab. Minimal. Atau kita lihat bersih dan tidaknya, halal dan tidaknya. Takutnya minyak yang dicampur-campur ini ada minyak babi. Makanya kalau kita ke Jogja pun harus hati-hati. Karena Jogja pun itu walaupun semuanya makanan halal, ternyata Bu, gudeg itu warnanya merah, ada yang dicampur dengan darah. Ya. Itu pun baru tersurvei oleh Ustazah Erika waktu kita ikut pelatihan di sana.
Jadi emang benar. Jadi ketika merah merona nggak, warna itu tidak hilang warnanya dari merah. Kalau dulu kan pakai daun jati ya. Si jati sudah mulai berkurang atau bagaimana? Jadi memiliki fermentasi seperti itu. Campur dengan darah warnanya menjadi darah. Menjadi warna. Maka boleh kita tanya terlebih dahulu. Ya, kalau mau makan. Kalau mau makan di daerah-daerah seperti itu ya, boleh kita tanya. Mohon maaf, kok bagus banget nih warna gudegnya. Menggunakan jati ya. Tapi yang jujur, enggak Bu, kita campurin darah. Kita mau pergi. Karena darah hukumnya haram. Tadi dibacakan oleh Fari'ah dan Sati Tilawah kan? Emang ada yang ngaku saja. Kayaknya ini nggak bakalan ngaku ya. Ya kalau dia ngaku biasanya sih kita pendekatannya itu biasanya ngaku. Nggak mungkin ngaku deh. Itu ada yang ngaku gitu. Ya udah akhirnya kita cari tempat yang lain. Ya maka semuanya hati-hati. Ada juga kalau kita pulang ke daerah Pantura, ada rumah makan suike. Suike itu ternyata kodok. Kodok itu hidupnya di berapa alam? Dua alam. Kalau sudah hidup di dua alam, hukumnya tidak diperbolehkan kita memakannya. Wa aklul malal yatim, memakan harta anak yatim. Ya. Anak yatim, hati-hati. Ini adalah dia tidak diperbolehkan memakan harta anak yatim. Pertama yaumaz zahwi, dan lari dari medan perang. Yang kelima, yang keenam. Ya, yang keenam kita tidak boleh lari dari medan perang. Sudah perang, kamu kalah, kabur. Itu nggak berboleh. Sama ketika kita pernah melawan Israel, ya kita sudah berkecimpung dalamnya, tiba-tiba mau kalah, kita kabur. Nggak boleh ya. Tenaga medis tiba-tiba mengundurkan diri dan seterusnya. Kalau perang kita dengan Israel adalah sekuat tenaga, jangan sampai kita membeli produk-produk Israel. Ibu ya, jadi ya anak-anakku semuanya, hindari itu karena satu makanan yang kita makan produk Israel itu akan menjadi roket untuk mengebor Palestina. Produk-produk yang pro Israel juga harus disukai. Yang terakhir adalah waqaful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh wanita baik-baik berbuat zina. Wanita soleh seperti Bunda Maryam. Bunda Maryam itu ibunya Nabi Isa alaihi salam. Wanita yang tidak pernah keluar rumah, hanya di mihrabnya saja, ya kan? Tiba-tiba orang-orang Yahudi menuduh kalau Maryam adalah pezina. Satu lagi Aisyah, istri Rasulullah, juga pernah dituduh zina. Munculnya hadis ini dan seterusnya. Ya, baik. Wanita berkalung sorban juga. Itu yang pertama ya Bu. Yang kedua, Wanita berkalung sorban. Wati-wati Bu Wiji tadi. Hanya setengah jam, oke, insyaallah. Lanjut. Saya bacakan hadis lagi. Itu sudah lakukan, ini sudah. Ya terakhir, hadis terakhir aja. An Abi Sa'id Al-Khudri qala, tadi saya mau fotokopikan Bu, takutnya itu malah itu bingung. Bahasa Arab semua. Jadi ngertiin satu-satu. Tadi ya, kalau kita banyak belajar insyaallah lama-lama bisa ya. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri, Allah berkata, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man wasa'a, ya, barang siapa meluaskan ala ahlihi, atas keluarganya, ya, yauma Asyura, di hari Asyura atau di bulan Muharram, wasa'allahu alaihi, Allah pasti akan meluaskan sa'irosarati, sepanjang tahun. Nah, ini hadis yang ditunggu oleh ibu-ibu. Jadi di bulan Muharram ini disunnahkan kita, apalagi para suami, untuk menambah uang belanja istri. Waduh, temen banget ini.
Boleh direkam nggak? Para bapak-bapak, oke. Menambah uang belanjaan Belanja. istri. Oke, misalnya. Jadi semangat. Kamu kasih suami. Dapat berapa dari itu kalau ada hadiah di bulan Muharram ini untuk menambah belanja. Kenaikan per tahun. Tapi harus sesuai kemampuan suami. Ya oke, suami itu kewajiban apa saja sih terhadap kita? Mencari nafkah, memberikan rumah, ya kan? Memberikan pakaian. Kendaraan itu kebutuhan pokok nanti dulu. Ya, terus sama lagi. Iya, baik misalkan beli baju, oke, emang suami kewajibannya memberikan baju semampu suami. Kalau suami mampunya hanya 100.000, ibu maunya yang 1 juta. Ya gimana caranya? Ya. Potong-potong uangnya. Harus ngerti. Skincare juga sama. Kewajiban siapa skincare? Suami. Ya kalau skincare-nya nggak kuat, ya boleh skincare kopi, skincare jeruk, apa aja. Uangnya yang nggak banyak. Tipun. Nanti jadi glowing sendiri. Cover ya. Dan disunahkan untuk memberikan mainan kepada anak-anak kita. Maksudnya belum balik kita boleh berikan mainan. Tapi jangan main gadget ya. Main yang mainan saja, main biasanya. Makanya salah satunya kita membahagiakan adik-adik kita yang duafa. Kita membahagiakan anak-anak yatim, ya kan? Kita membahagiakan janda-janda dan seterusnya. Ini bulan yang penuh barokah. Makanya ketika ada santunan dan seterusnya, bolehlah kita untuk menyumbang sebisa dan sebanyak mungkin. Amin Allahumma. Amin. Oke, satu lagi deh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man wasa'a 'ala makrubin kurbatan fid dunya." Barang siapa yang meluaskan atau menolong kebutuhan manusia di dunia, wasa'allahu alaihi, maka Allah akan meluaskan kurbatan fil akhirah, penolongannya di akhirat. Jadi paham ya, kalau kita meluaskan apapun itu di dunia, tetangga lagi pinjam kita kasih, ya. Nanti kebaikannya itu Allah akan lipat gandakan di akhirat. Asalkan kita orang-orang yang beriman, yakin kalau pahala akhirat itu lebih banyak, ya, lebih banyak. Tapi kalau kita pelit atau bakhil, ya itu Allah juga akan menyempitkan. Manusia itu hidup tergantung kitanya untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man satara auratil muslim, dan barang siapa menutup aibnya muslim di dunia, satarallahu auratahu fil akhirah, maka Allah akan menutup aib kita nanti di akhirat. Baik gak Allah? Baik. Kita kalau nggak baik, kita aib kita itu kan ditongkapkan satu-satu, ya kan? Betul. Hati kita pernah gondok sama suami dilihatkan, ya kan? Hati kita pernah gondok sama orang tua dilihatkan, ya. Ini kan ada sebuah kisah ulama terkenal di daerah Mesir. Itu memiliki istri yang sangat cerewet. Ulama sampai para muridnya bilang begini, ya Syekh, kok betah sih punya istri cerewet itu? Apa bilang Syekh? Kalau saya tinggalkan beliau, takut ya Allah akan memberikanku cobaan yang lebih berat lagi. Dia sudah nyaman dengan kecerewetan istrinya. Jadi sudah kebal. Karena dia yakin nanti akan diganti oleh Allah di akhirat lebih bagus lagi. Ya kan? Bidadari yang bermata jeli, ya. Wal marjan dalam surah Ar-Rahman itu. Kita menjadi apa, Bu? Ratunya bidadari. Nanti ibu-ibu kalau sekarang usianya 40 tahun, meninggal usia 70 tahun, ketika wafat masuk surga, kembali usianya menjadi 17 dengan 25, tapi menjadi gadis
Lagi lucu-lucunya itu. 17 tahun. 17 Lihat tahun tuh masih jerawat. cantik kembali. Jadi nggak usah takut, nggak usah operasi plastik, nggak usah skincare yang mahal dan seterusnya. Nanti Allah akan kembalikan sendiri di akhirat. Ya emang sudah masanya usia lansia, usia di atas 40, 50 nanti menjadi apa saja sepuh, berkerut dan seterusnya. Nggak masalah. Ya, diterima saja. Allah fi aunil badi, dan Allah akan menolong selalu maka fi auni akhi, selama dia menolong saudaranya. Saudaranya berarti kita sebagai umat muslim. Baik, ibu-ibu sekalian yang saya sayangi karena Allah, waktunya sudah pas, 5 menit. Baik, apa tidak ada kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Eri. Alhamdulillah, semoga ilmu yang Ustazah Eri sampaikan bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita dan jadi syafaat di yaumul akhir. Amin. Masih ingat kan yang tadi dibilang Ustazah Eri? Masih dong. Untuk menghindari zina, riba, sama yang saya ingat banget itu bulan Muharram itu sunnah bagi suami untuk Menaikkan belanja istri. Kita ingat dalam kita di rumah Bu. Lalu selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Umi Wiki, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sekarang kita tahun keberapa ya Bu ngaji bersama ya? Banyak. Tahun ke-9 Pak. 10 tahun ya, Masya Allah. Tadinya datang ini Bu Eri, jadi kita kasih biasa. Kasih. Terus kemudian memang kita ingin menjadi pengacara kebaikan di masyarakat ya Bu ya. Apapun yang kita lakukan mudah-mudahan bermanfaat untuk kebaikan masyarakat dan kebaikan untuk kita semua. Nah, saya pun juga sebenarnya ya alhamdulillah bersyukur ya Bu, dari tahsin yang biasa kita tahsin cuma 5 orang, 6 orang, 10 orang, kemudian bertambah menjadi 23 orang. Masya Allah. Terus kemudian ada kegiatan santunan tuh Masya Allah luar biasa ya, di luar ekspektasi saya gitu kan, tadinya tahsin biasa, ternyata bisa santunan gitu kan. Memang santunan pertama sih yang kemarin beri. Santunan yang kedua mudah-mudahan nanti akan bertambah banyak lagi ke depannya. Amin. Ya. Memang ini luar biasa, Masya Allah. Saya pun juga Masya Allah, memang atas kekuasaan Allah ya Bu ya, kita bisa santunan bertambah orang ya Bu ya, kita santunan mudah-mudahan donatur dan memberikan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Menerima pun juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu Ibu, berhubung sudah jam 2 ya. Sudah pada lapar ya Bu. Ya, kita tutup dengan doa ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma anta salam wa minka salam. Tabarak ya kal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u jaddu minkal jadda. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawil alaina fi sakaratil maut wa najatna minan nar wa nafaq indal hisab. La
ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Amin. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah Amin. wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa liman lahu haqqun 'alaina wa lil jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Amin. wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Wikin. Acara demi acara sudah kita lewati. Nanti dilanjutkan dengan penyerahan santunan. Saya selaku MC mohon maaf atas segala hilaf dan salah baik dari perkataan maupun perbuatan yang tidak disengaja. Arif, Damar, sama Arif. Oh ya udah tadi pegangin ini doang ya. Nanti jangan dulu ya, sama foto bersama dulu ya. Duduk dulu deh, duduk dulu mas. Kemudian main dulu semuanya. Arif, dia nanti langsung ke situ. Nanti di sini aja sama anak yatimnya. Langsung manggil. Cukup. Ya. Shandong. Ada Shandong. Iqbal ya, jangan langsung pulang ya. Putri. Putri. Eva. Reva mana Reva? Oh namanya. Aura. Kasih. Arifah dan Layla. Jangan pulang dulu ya nak. Ibu Yani. Pinter, soleh. Tina. Nah, Duduk lagi. Ibu Nasih. ya duduk lagi duduk. Nasih udah. Ibu Nasih. Mungkin datang nggak? Ibu Nasih. Ada Ibu Nasih.
Iya, ini Betty ini 2, yang satu nggak bisa kan? Yang mana yang ini Betty yang ini? Kakaknya nggak bisa hadir. Yang pakai tongkat. Oh, yang pakai tongkat itu biasa. Yang ini titip aja. Nasi. Berarti empat. Sama Betty ya. Dua. Dua. Iya, iya. Dia dua sekalian ya. Dua. Kasih 2 aku. Ya nasi sama Betty ya. Iya. 2 sama Mbak Karman. Mbak Karman. Mbak Karman, ada Mbak Karman. Mbak Karman. Ada. Nenek Hermi. Ada Hermi ada. Bu Meni. Bu Meni. Oh udah. Seksi konsumsi. Ibu Meni, ada Ibu Meni? Ada. Sama Ibu Neni. Ibu Neni. Ada. Ya. Ini satu lagi nih belum. Arif. Kasihnya. Ada lagi yang belum dipanggil? Ada. Ini Bu Neni. Bu Neni. Ya panjang umur. Bun. Ya. Ibu-ibu sama adik-adik tolong jangan pulang dulu ya. Mau fotonya di mana pakai banner? Apakah? Oke. Satu.